Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Pemda PPI Jawa Timur, yang saya hormati guru saya yang pertama, Dr. Ali Ridho. Saya mengenal bekam dari beliaunya pada waktu itu tahun 2016 di Solo, dan mohon izin dokter nanti murid untuk sedikit barangkali akan mereview terkait dengan buku merah, karena secara background saya dari jurusan agama, jadi bukan medis. Jadi nanti kalaupun toh nanti ada beberapa pertanyaan, nanti jangan yang berat-berat gitu Bapak Ibu. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk kita bersama-sama untuk menimba ilmu, khususnya terkait dengan At-Tibbun Nabawi, yakni bekam. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pada seluruh umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjaga ketaatan kepadanya. Okay. Mohon admin untuk menampilkan slide-nya, barangkali. Baik Ustaz, mohon ditunggu. Bapak Ibu, nanti untuk materi sebelum ke anamnesa dan diagnosa, barangkali akan saya sampaikan sekilas tentang At-Tibbun Nabawi, kemudian bekam ya sekilas, cuma nanti sekilas-sekilas. Ini materi saya ambil dari buku merah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu praktisi ini kita hanya nanti merefresh saja ya, merefresh. Bapak Ibu, materi yang disampaikan ke saya kemarin terkait dengan urgensi anamnesa dan diagnosa dalam terapi bekam. Mungkin lanjut Bapak. Untuk yang mengawali ya, kita akan berbicara tentang sekilas tentang Tibbun Nabawi. Jadi kalau kita berbicara tentang Tibbun Nabawi, ini adalah pengobatan yang disandarkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kalau di dalam buku merah itu banyak ya macam-macam tentang Tibbun Nabawi itu, diantaranya termasuk doa. Dan kalau kita belajar tentang kisah-kisah para nabi, kemudian sahabat itu, ternyata ketika memiliki berbagai macam persoalan itu, diantaranya dengan doa. Yang paling terkenal itu adalah seorang kepala suku kemudian tersengat kalajengking. Ya, kita bayangkan kalajengking Arab pada waktu itu. Kemudian ada seorang sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah. Jadi maka di sini terkenal dengan ayat ruqyah ya, ini juga penting juga. Kemudian termasuk tahajud, ini juga sudah banyak penelitian terkait dengan manfaat sholat tahajud. Kemudian puasa ya. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan melakukan puasa, maka di antara anjuran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab dan Sya'ban ini, kita diperkenankan untuk melakukan puasa. Jadi barangkali nanti secara fisik dan secara mental, ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan itu siap. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa puasa yang bisa kita lakukan ya? Di antaranya barangkali ya Senin Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 ini di kalender Hijriah. Kemudian bisa puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Kemudian termasuk membaca Al-Quran ini, banyak penelitian-penelitian tentang manfaat bacaan-bacaan Al-Quran terkait dengan kesehatan ini.
Kemudian bekam, ini yang memang kita sebagai praktisi ini kita tekuni. Kemudian minum madu tadi disampaikan oleh Dr. Ali, kemudian termasuk abadu sauda. Kemudian yang selanjutnya kecenderungan emosi, Bapak Ibu, ini yang barangkali terkait dengan apa yang saya lakukan di rumah sakit tempat kami kerja itu, banyak pasien-pasien itu yang memang secara fisik ya, secara diagnosa medis itu ternyata tidak ditemukan penyakitnya, tetapi pasien mengalami sakit. Ya barangkali nanti di sini masuk ya. Jadi termasuk terkait apa baik sangka, ikhlas, sabar, kemudian tidak marah, kemudian tidak berprasangka buruk pada orang lain, kemudian tidak iri, tidak dengki, hasad, panjang angan-angan ini kalau di dalam apa namanya buku merah itu juga disebutkan. Monggo lanjut. Oke, next Pak. Oke, slide selanjutnya. Oke. Monggo slide selanjutnya slide 2. Ya, sebentar Ustaz. Oke. Nah, Bapak Ibu, di mana semua pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah ini mempunyai efek penyembuh ya. Baik secara fisik ya, secara akal maupun secara kolbu. Nah, secara fisik ya tentunya berkaitan dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Ali. Kemudian secara akal ini pikiran, emosi ini sangat berpengaruh. Jadi misalkan ketika seseorang itu stres, ya otomatis dia tidak bisa tidur. Kemudian ketika dia tidak bisa tidur, secara otomatis fisiknya juga akan terganggu. Ketika nanti fisiknya terganggu, secara otomatis nanti sakit itu juga akan datang di orang tersebut. Kemudian hati, ya hati ini termasuk kunci. Nah, semua ini ujungnya ini ada agar keimanan kita itu meningkat. Jadi batang dari ilmu Tibbun Nabawi ini adalah iman ya. Jadi rohaninya itu semakin kuat, spiritualnya itu semakin kuat. Jadi intinya itu kedekatan kita kepada Allah itu semakin tinggi. Jadi semakin orang itu iman dan takwa kepada Allah, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari berbagai macam musibah. Karena jelas janji orang yang bertakwa itu semuanya akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga lanjut lagi, Pak. Oke. Next materi, lanjut. Silakan Ustaz Andi. Lanjut, lanjut. Nah, kemudian terkait dengan hijamah sekilas saja, ini terkait dengan hijamah ini Bapak Ibu secara gampang ya, kita istilahnya ya pengobatan dengan sistem mengeluarkan darah. Kemudian kalau secara hukum maka bekam ini fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah itu artinya suatu daerah minimal harus ada satu orang yang menjadi seorang pembekam. Jadi kalau nanti di situ itu kita termasuk orang yang mewakilinya, ya alhamdulillah nanti insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan dari keterwakilan kita ini kalau kita fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu jika di suatu daerah tidak ada seorang pelajarinya maka semua penduduknya berdosa ini. Jadi hampir sama dengan hukum sholat jenazah ya atau perawatan jenazah. Lanjut Pak. Kemudian terkait dengan grade ya, grade bekam ini kadang-kadang yang istilahnya pasien-pasien itu mesti akan bertanya ya ini. Kapan waktu terbaik berbekam? Yang pertama ini adalah kalau bisa ini harinya ini hari Senin, Selasa, Kamis ini bertepatan dengan tanggal 17, 19 dan 21 ini menurut kalender Hijriah. Kemudian yang kedua tanggal 17, 19 dan 21 dari bulan-bulan penanggal Hijriah meskipun tidak bertepatan hari Senin, Selasa dan atau Kamis. Dan grade yang ketiga ini hari Senin, Selasa atau Kamis dalam setiap minggu walaupun tidak bertepatan dengan tanggal 17, 19 dan 21. Dan grade keempat ini hari Jumat, Sabtu, Ahad dalam setiap minggunya ya walaupun tidak bertepatan dengan tanggal 17, 19 dan 21 dan grade yang terakhir ini adalah hari Rabu. Maka
di beberapa teman-teman banyak yang menjadikan hari Rabu ini menjadi hari libur ya ketika terapi rumah bekamnya ini. Lanjut Bapak. Selanjutnya terkait dengan menurut Ibnu Qayyim, ini slide selanjutnya, dalam melakukan terapi ini yang harus diperhatikan pertama kali ini kita harus meneliti tentang sebab daripada penyakit ya. Jadi sebab penyakitnya itu kira-kira disebabkan karena apa? Ini yang istilahnya nanti kita harus dalami terlebih dahulu. Tentunya untuk meneliti sebab terjadinya penyakit ini melalui anamnesa dan diagnosa. Jadi melalui wawancara antara seorang pembekam dengan pasien. Nah, kemudian setelah kita teliti sebab terjadinya penyakit, maka kita ketemukan penyakitnya, artinya diagnosanya misalkan penyakit A, B, C ini. Baru setelah itu kita lakukan pengobatan. Nah, ketika kita lakukan pengobatan, ya nanti berarti di sini nanti titik bekam ini menjadi kunci ya pengetahuan kita tentang titik bekam. Misalkan penyakit A, nanti titik bekamnya di sini ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, pastikan kita melakukan komunikasi, edukasi, dan memberikan informasi yang tepat ini kepada pasien. Jadi pastikan sebelum kita lakukan proses pembekaman, maka ada komunikasi, ada wawancara, ada diagnosa ini. Jadi agar tidak ada masalah nanti di kemudian hari. Jadi ketika kita melakukan terapi pun memang betul-betul sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Lanjut Bapak. Okay. Kemudian untuk selanjutnya ini pemeriksaan awal dan data administrasi klien bekam ini, Bapak Ibu, ini saya ambil dari buku merah ya. Barangkali kita sudah mempelajarinya. Jadi kita semua memaklumi bahwa ketetapan tindakan terapi adalah dimulai dari ketepatan diagnosa awal saat melakukan pemeriksaan kondisi penyakit atau keadaan pasien bekam. Sehingga dengan hasil pemeriksaan hal tersebut, selanjutnya seorang terapis bekam akan menentukan kebutuhan dari tindakan terapi bekam yang akan dilakukan. Jadi pemeriksaan awal yang diperlukan ini, yang pertama, kita harus mengetahui tentang keluhan utama yang dirasakan pasien. Jadi ketika pasien itu datang pertama kali kepada kita, itu keluhan pertama yang disampaikan itu apa? Ya misalkan A, B, C, D lah. Nanti ini kita jadikan sebagai keluhan utama. Kemudian setelah itu baru kita tanya selanjutnya keluhan lain yang menyertai. Ya, karena ternyata pasien yang datang ke tempat kita itu keluhannya macam-macam. Maka keluhan utama kemudian keluhan yang menyertai ini menjadi penting. Kemudian juga klien ini ditanyakan sedang mengonsumsi obat dari dokter atau herbal atau tidak. Karena termasuk barangkali nanti ada pasien yang minum obat pengencer ya. Ini bagi terapis yang melakukan pembekaman melalui sayatan, ini ya memang harus betul-betul diperhatikan. Kalau nanti ada pasien yang minum istilahnya obat pengencer, ini ya bahaya. Apalagi nanti perlukaannya terlalu dalam, ini dikhawatirkan nanti darahnya tidak akan berhenti. Kemudian riwayat penyakit lain. Nah, seperti apakah pernah dirawat di rumah sakit, kemudian pernah mengalami kecelakaan atau sebagainya. Ini menjadi catatan bagi seorang terapis. Nah, istilahnya itu ketika kita mengetahui riwayat penyakit, maka ketika ada pasien yang memiliki resiko tinggi ini kita bisa kita perhatikan ya, bisa menjadi catatan. Nah, selesai melakukan pemeriksaan dan penyimpulan hasil pemeriksaan, kemudian menentukan tindakan selanjutnya apakah pasien boleh dibekam atau tidak. Kemudian termasuk administrasi data bekam atau data klien, ini terkait menyangkut nama pasiennya, kemudian
terkait dengan nama ini penting ya. Jangan sampai nanti kita tidak memahami pasien-pasien kita, ya minimal kita tahu nama panggilannya lah. Jadi kalau nanti pasien datang ke tempat kita, ya kita tidak tanya lagi namanya siapa, kita tinggal membuka datanya. Kemudian tanggal pelaksanaan terapi ini juga menjadi penting. Nah, karena untuk melakukan atau merencanakan terapi selanjutnya. Ya, kan ada pasien-pasien yang datang di tempat kita itu kan istilahnya ada yang datangnya 2 minggu sekali, kita rencanakan 2 minggu sekali, kemudian ada yang 1 bulan sekali. Jadi kalau nanti datanya ini tahu, maka kita akan punya big data. Ya, jadi kalau misalkan kita perlu mengingatkan pasien itu, nanti kita ingatkan dengan data-data yang ada. Kemudian penyakit atau sakit yang dikeluhkan kliennya, kemudian kesimpulan, kemudian tindakan terapi bekam yang dilakukan, kemudian anjuran. Nah, ini terkait dengan draftnya. Monggo lanjut, Pak. Kemudian untuk penjelasan sekilas, Bapak Ibu, terkait dengan keterangan lembar pemeriksaan bekam, lanjut, Pak. Yang selanjutnya, Pak. Naik yang bawah. Terkait dengan keterangan lembar pemeriksaan, ya, Bapak Ibu, ini barangkali di form yang kita miliki ini perlu sedikit penjelasan ya, walaupun tadi sekilas sudah saya sampaikan. Ini keluhan utama ya. Jadi keluhan utama ini Bapak Ibu, keluhan yang menyebabkan pasien datang untuk berbekam. Ya misalkan apa? Misalkan pasien demam, kemudian pasien sesak napas, kemudian nyeri pinggang, kemudian leher dan bahu terasa kaku. Nah, melalui kegiatan ini akan diperoleh gambaran secara kronologis mengenai mulai pertama keluhan dirasakan dan hal-hal yang terkait lokasi, ya, durasi, hubungannya dengan fungsi fisiologis maupun pengobatan yang pernah dialaminya ini. Kemudian termasuk keluhan tambahan. Ya. Keluhan tambahan ini bisa gejala atau tanda lain yang muncul bersamaan atau menyertai keluhan tersebut. Ya, tadi. Kemudian riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit pada masa lalu seperti apakah pernah dioperasi, nah sekarang tengah menderita misalkan penyakit diabetes atau tidak. Nah, kemudian riwayat penyakit intinya ini terkait dengan perjalanan penyakit. Nah, setelah tahu riwayat penyakit pembekam bisa merencanakan terapi yang diperlukan. Nah, pembekam harus menjaga kerahasiaan. Ini yang paling penting Bapak Ibu, termasuk data-data pasien yang sudah masuk di klinik kita atau di rumah bekam kita ini harus dijaga tentang kerahasiaannya. Jangan sampai nanti disebar ke media sosial ya, sehingga menyebabkan pasien ini merasa istilahnya itu tidak nyaman. Kemudian hasil pemeriksaan, nah Bapak Ibu mungkin terkait dengan hasil pemeriksaan ini karena ini PB ini mau rakernas ya nanti di Malang itu mungkin menjadi bahan diskusi. Jadi terkait hasil pemeriksaan nanti yang tepat itu seperti apa? Karena kalau kita berbicara tentang rumah sakit, di rumah sakit untuk menentukan hasil pemeriksaan itu ya melalui laborat, kemudian melalui ronsen dan sebagainya ini. Nah, kita terkadang itu terjebak di lapangan karena kita tidak memiliki ilmu, kita menjadi sok tahu ya. Misalkan yang sering kali ini di lapangan itu pasien mesti tanya tentang darah. Ya, misalkan darah. Misalkan Pak, mohon maaf, darah saya seperti ini. Ini kira-kira sakitnya apa? Nah, ini yang paling saya tidak berani menjawab ini ketika ditanya terkait dengan ini. Karena kalau kita konsultasikan dengan teman-teman yang ada di rumah sakit itu untuk menentukan jenis penyakit itu ternyata prosesnya sangat luar biasa. Nah, tapi beda dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Ali karena beliaunya background-nya medis, kemudian background yang ilmunya yang luar biasa itu ya ini bisa menjadi rujukan dan acuan. Nah ini cuma yang biasanya saya jawab kalau darahnya kental. Oh ini berarti kalau darahnya kental, HB-nya tinggi kan cuma gitu aja. Cuma darah yang darah yang bagus itu ketika warnanya merah cerah. Nah, ini. Cuma untuk menentukan warna yang merah cerah itu seperti apa ini juga perlu analisa
yang tepat juga. Next Bapak. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan kesimpulan. Nah ini Bapak Ibu yang sangat penting ini. Kesimpulan tindakan ini yang menjadi penting. Selesai kita melakukan wawancara dengan pasien, kemudian kita diagnosanya ini harus tepat. Nah, selesai melakukan pemeriksaan, kemudian menentukan tindakan selanjutnya, apakah pasien ini boleh dibekam atau tidak. Ini yang menjadi catatan. Jangan sampai nanti kita istilahnya karena sudah terkenal menjadi ahli bekam, kemudian ini sedikit-sedikit kita bekam. Nah, padahal ada kasus-kasus pasien yang secara teori tidak boleh dibekam. Nah, apa catatan yang diperlukan ini? Yang pertama, kalau beresiko tinggi, maka jangan sungkan-sungkan untuk menolak. Ya, jadi kalau resikonya tinggi, apalagi nanti sampai menyebabkan kematian, ya pasien yang sangat lemah dan kita tidak punya ilmunya, ya ini harus ditolak. Ini kemarin saya pernah juga menolak, Bapak Ibu, ada pasien yang datang di tempat saya setelah saya amati baik dari wawancara, kemudian dari saya melihat, kemudian mendengar dari ceritanya keluarganya itu, akhirnya ya saya putuskan untuk saya tolak karena ketika saya lakukan pembekaman nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya saya arahkan untuk pergi ke rumah sakit. Dan ternyata setelah beliaunya pergi ke rumah sakit, di rumah sakit disarankan untuk ngamar dan ternyata pasien dinyatakan terjadi stroke. Nah ini, jadi jangan sampai nanti setelah datang di klinik kita, kemudian pasien pulang ini malah terjadi stroke. Walaupun sebenarnya riwayat penyakitnya sudah lama, tetapi karena nanti kita pegang, nah pasien itu malah tambah sakit. Dan beberapa kali ketika kita di rumah sakit itu, beberapa tim medis itu ya kadang menyalahkan. Jadi ada pasien sudah gawat dibawa ke tempat seorang pembekam, kemudian setelah dibekam akhirnya pasiennya itu sesak, tersengal-sengal, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, kemudian setelah dibawa ke rumah sakit, mesti kan ada wawancara. Ini tadi baru dari mana? Ini dibawa ke sana. Akhirnya terapisnya yang salah. Jadi kemampuan untuk mendiagnosa ini menjadi penting. Kemudian selanjutnya, rujuk jika di luar kemampuan ini. Jadi kalau memang kita tidak mampu, ya sampaikan kita tidak mampu, kita rujuk. Ya, kalau memang rujukannya harus ke rumah sakit, ya mungkin kita sarankan rumah sakit. Kalau ada seorang pembekam yang lebih ahli, lebih senior dari kita, mungkin kita arahkan ke rumah bekam senior kita ini. Kemudian selanjutnya lanjut untuk dilakukan pembekaman. Jadi kalau memang kita lanjut untuk melakukan pembekaman, maka ya kita bekam, kita sampaikan ini pasien layak untuk dilakukan pembekaman. Nah, kemudian titik bekam yang digunakan. Nah, tindakan terapi bekam yang dilakukan yaitu beberapa titik dan bagian mana saja sesuai dengan hasil wawancara dan diagnosa ini. Kalau kita di PBI, alhamdulillah sudah ada panduannya. Ya, jadi jumlah titiknya ya tidak banyak, tetapi sudah mewakili semuanya. Jadi terutama untuk pembekam yang pemula ini sangat betul-betul terbantu. Cuma memang upgrade keilmuannya ini yang perlu ditingkatkan dan barangkali nanti ini juga perlu penjelasan ya. Jadi misalkan penjelasan di titik ini, nanti kenapa dibekam di titik ini mungkin perlu penjelasan. Ini terutama bagi kita yang masih pemula. Nah, kalau yang di bekam buku merah itu terkait dengan manfaat bekam itu kan lebih ke medis semua. Ya, manfaat untuk sakit ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ini terkait dengan saran dan anjuran. Jadi terkadang kita ketika melakukan terapi di klinik itu yang paling lama itu bukan kita melakukan proses pembekamannya, tetapi kadang-kadang yang lama itu terkait dengan diagnosa dan wawancaranya, sama nanti biasanya kita memberikan saran dan anjuran. Nah,
anjuran yang diberikan kepada klien bekam itu berupa apa saja. Anjuran pola hidup sehat ini. Jadi anjuran pola hidup sehat ini menjadi penting. Misalkan kalau dalam Al-Quran itu kan banyak anjuran makan. Jadi kita itu makan jangan berlebih-lebihan. Makan secukupnya. Kemudian makan yang pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Jadi saya pernah membaca sebuah penelitian itu bahwa makan yang dilakukan tergesa-gesa ini akan menyebabkan obesitas. Jadi berarti agar tidak terjadi obesitas, kebalikannya. Jadi kalau makan ya sesuai dengan syariatnya. Jadi makan ya tidak terlalu kenyang. Ya. Kemudian terutama ketika malam hari ya dihindari makan yang berat. Kalaupun toh harus makan nanti jangan langsung tidur. Kemudian yang sangat penting ini mengingatkan sakit ini adalah ujian dan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Ini sangat penting Bapak Ibu, ini kelihatannya kan kadang sepele. Cuma kalau nanti kita tidak tepat mengingatkannya, bisa jadi nanti pasien itu akan memprotes kita. Nah, akan memprotes. Ya enak Mas jenengan mengatakan sabar, mengatakan ini ujian, nah jenengan tidak melakukan kondisi kenyataannya lain. Jadi ini memang, tapi tetap penting, ini harus kita sampaikan. Jadi sakit itu datangnya dari Allah, yang menyembuhkan itu Allah. Jadi seorang pembekam ini hanya sebagai perantara, ini penting. Kemudian mengingatkan pasien itu untuk tidak putus asa dan tetap berprasangka baik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata pasien-pasien yang memiliki suudzon ya, prasangka buruk, ini ternyata sakitnya itu juga akan lama. Ini tapi kalau pasien-pasien itu spiritualnya tinggi, dia selalu berprasangka baik ini pada orang lain, itu rata-rata cepat sembuh. Kemudian pasien akan melakukan sholat wajib dan sholat sunnah ini. Nah, terutama biasanya kami tekankan terkait dengan sholat ini posisi ya. Jadi ketika posisi berdiri ini harus posisi lurus ya. Jadi jangan sampai nanti kakinya itu terlalu melegar ya. Kan kadang-kadang kalau kita tidak open, itu biasanya ketika kita sholat kakinya kan melegar, tapi posisi kaki itu lurus mengarah ke kiblat. Kemudian termasuk yang bagus ini adalah ketika posisi rukuk ya. Ketika posisi rukuk pastikan ketika ditaruh misalkan gelas atau apa itu tidak jatuh. Ini juga ternyata banyak penelitian manfaat sholat terhadap kesehatan. Kemudian termasuk ketika waktu sujud ya. Ketika waktu sujud ini juga sangat bagus. Kemudian gerakan bangun dari sujud ke berdiri. Ini ternyata juga sangat bagus. Kemudian terkait dengan sholat ini biasanya termasuk yang kami rekomendasikan ini Bapak Ibu, pasien kita minta untuk melakukan sholat hajat ya. Jadi pasti pasien itu kan ingin sembuh dari sakitnya. Nah nanti kita minta untuk sholat hajat 2 rakaat. Nah kemudian perbanyak membaca tasbih, kemudian sholawat, baru nanti berdoa. Nah kemudian menganjurkan dan mengajarkan zikir dan doa. Nah ini nanti monggo, ini sudah banyak materi-materi yang disampaikan terkait dengan zikir ya, minimal perbanyak membaca istighfar dan sholawat. Kemudian doanya ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa antasyafi la sifani la sifa'u sifan la yughadiru saqaman. Jadi kalau kita lihat doa-doa itu nabi-nabi terdahulu, misalkan Nabi Yunus, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ayub, semua itu lepas dari masalahnya itu juga berhubungan dengan doa ya. Jadi kita mohon kepada Allah. Kemudian mengingatkan kesembuhan dari Allah. Pembekam ini sebagai perantara, kemudian tidak mandi setelah berbekam minimal 3 jam. Ini Bapak Ibu terkait dengan keterangan lembar pemeriksaan ini yang ada di buku merah. Ini kalau kita praktekkan, insya Allah pasien itu akan istilahnya mendapatkan kesembuhan yang paripurna. Kemudian next Bapak, ini yang terakhir ya mungkin. Mohon izin Ustadz Mulia ya, kelihatan tadi ada bionya.
Ini form kemarin kita minta dari beliaunya untuk kita tampilkan di sini. Barangkali ini bisa menjadi apa namanya tambahan referensi saja ya. Sebenarnya kalau yang di PPI sudah ada yang di form yang awal tadi. Ini yang ada dan ini lebih ringkas ya. Nah, tapi merangkum semuanya. Lanjut Pak Nek, Pak. Lembar selanjutnya. Nah, ini form data bekam Bapak Ibu. Ini untuk istilahnya terkait dengan data bekam ini. Kemarin ketika kita ikut workshop dengan Ustadz Mahendra di Surabaya yang kemarin. Jadi untuk form data bekam itu kalau bisa nanti formnya itu dikosongi ya. Kalau bisa jangan ada kopnya. Jadi jangan ada kopnya. Misalkan form data bekam ini nanti lembaran bersih nanti seperti ini. Jadi jangan dikasih apa namanya kop. Karena apa? Ini istilahnya ini adalah permintaan dari pasien. Jadi misalkan yang bertanda tangan di bawah ini namanya siapa? Misalkan pasien Fulan, usia 50, HP-nya ini, alamannya ini, menyatakan bersedia untuk diterapi bekam. Nah, keluhannya apa? Nah, ini kita wawancara tadi. Nah, keluhannya A, B, C, D, kemudian diagnosanya, oh ternyata penyakitnya A. Kemudian sarannya, ini kalau bisa sarannya ini ditulis. Dan ternyata pasien-pasien itu ketika kita kasih saran, dan istilahnya itu tertulis itu lebih mantap. Jadi seolah-olah kita itu memang seorang terapis yang profesional. Nah, ini. Kemudian disarankan, oh nanti sarannya A, B, C. Kemudian baru ditentukan titik bekamnya. Setelah kita tahu keluhannya, kemudian diagnosanya, baru ditentukan titik bekam. Nah, cuma yang menjadi masalah di lapangan ini, yang disampaikan Dr. Ali tadi, bahwa seorang pembekam ini harus memiliki otoritas kuat karena kita yang mengetahui tentang kondisi pasien. Nah, cuma kadang-kadang pasien itu Bapak Ibu karena di luar itu bekamnya itu banyak, akhirnya datang ke tempat kita bekam sesuai dengan hasil diagnosa. Terkadang kita diprotes. Nah, mosok bekamnya cuma sekian. Maka untuk mensiasati itu biasanya saya tanya gitu. Ini bekam untuk pengobatan atau bekam untuk menjaga kebugaran atau kesehatan ini. Kalau bekamnya untuk kesehatan ini biasanya ya diagnosanya ini nanti titiknya kita yang menentukan. Istilahnya titiknya sesuai dengan diagnosa. Tapi kalau nanti ini bekam hanya perawatan setiap bulan, biasanya kita ngambil di titik-titik sunnah ya. Ya, apakah nanti di kahil, kemudian katifain, kemudian ahda'ain, kemudian al-dhuhr. Nah, ini berarti titik-titik itu. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, titik bekam ini sudah ada di buku panduan ya. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Nanti insya Allah para praktisi ini lebih tahu dari apa yang saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali ini sedikit menambahi apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau istilahnya grade-nya ini jauh dari pemateri yang pertama, karena ini kita juga masih belajar, dan ketika saya lihat yang di grup ini para praktisi semua dan para guru-guru saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila ada yang perlu didiskusikan, nanti mohon kita diskusikan. Kalau tidak ada, ya kita cukupi. Mekaten, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin Ustadz untuk stay dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan, kami membuka pertanyaan. Jadi luar biasa sekali ya Ustadz untuk ini ya. Memang
secara administrasi ya kan, ini memang kita harus rapi ya, kita sampaikan apa adanya ke pasien. Ustadz, mohon menyampaikan pertanyaan dari beberapa peserta. Jadi ini dari Pak Renta Ardana, ada persepsi di masyarakat bahwa semakin banyak kop semakin bagus. Apakah semakin banyak titik bekam semakin baik? Silakan Ustaz. Ini terkait dengan persepsi masyarakat itu ya terserah lah, istilahnya masyarakat itu nanti mau mempersepsikan apa. Cuma nanti yang perlu kita edukasi ya kepada pasien itu bahwa banyaknya kop itu tidak menjamin bahwa bekam itu akan menjadi yang luar biasa. Karena kalau kita lihat Nabi ya, ketika Nabi berbekam itu beliaunya tidak banyak. Ya biasanya 1, kemudian ada yang 3, dan rata-rata kan cuma sedikit. Jadi nanti kalau ada persepsi masyarakat yang seperti itu kita edukasikan saja. Oh dulu itu nabinya bekamnya tidak banyak. Nanti biasanya pasien itu akan memahami. Ngoten, Bro. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang dimaksud. Monggo kami membuka pertanyaan dari semua peserta, silakan disampaikan ke narasumber